Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup di dunia memang tak luput dari ujian kehidupan. Berbagai beban baik moral maupun material pun dialami oleh setiap manusia di dunia. Namun justru semakin berat ujian, maka semakin tinggi derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia sebagai makhluk yang selalu diuji hendaknya menghadapinya dengan berprasangka baik, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 jenis ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya di muka bumi. Jika telah melewati ujian yang ketiga, berarti Anda sangat luar biasa. Setiap ujian tersebut merupakan tahapan untuk dinaikkan level derajatnya menuju ke yang tertinggi. Hingga siapapun manusia yang bisa melewati level yang ketiga, maka dianggap sudah lulus dalam ujian kehidupan. Apa saja ketiga jenis ujian tersebut? Berikut ulasan lengkapnya. Kalau kalian sedang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju kedudukan yang paling tinggi, maka sadarlah teman-teman, di saat yang bersamaan kalian tidak akan sunyi dari rintangan-rintangan. Ketika kalian sedang di kedudukan biasa dan naik luar biasa, maka hambatannya juga akan semakin meningkatkan ujiannya. Misalnya, orang kecil diuji dengan ujian kecil, orang menengah diuji dengan ujian menengah. Begitu pula jika orang yang kedudukannya tinggi, maka akan diuji dengan ujian yang lebih tinggi lagi. Allah tidak akan menguji dedaunan dengan angin yang menerpa akar, pasti berbeda. Karena angin, jika kedudukan semakin tinggi maka angin akan semakin kencang akan menerjangnya. Berikut ini 3 jenis ujian dalam kehidupan yang diterangkan. Yang pertama, baso atau ringan. Misalnya jarang ke masjid, sekarang mulai ke masjid. Begitu ke masjid, Allah kasih ujian sesuai dengan kadar niatnya. Dikasih ujian gerimis, lalu masih ke masjid enggak? Namun kamu menjawab tidak masalah. Maka jika kamu diuji dengan yang ringan, akan dinaikkan ke menengah. Kalau kamu belum lulus di sini, ujian ringan, maka akan terus diuji sampai lulus di sini. Hal ini tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, yang artinya Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kalau kalian masih ujiannya ringan, kalian akan diberikan yang ringan. Kalian naik menengah, diberikan yang menengah. Kalian naik lagi level tertinggi, diberikan lagi ujian yang berat. Yang kedua, dzarra atau menengah, yakni ujian yang sudah melukai fisik. Misalnya hujannya makin deras. Kalau dalam kehidupan misalnya celaan biasa dalam kehidupan sehari-hari, ini artinya Allah sedang menaikkan iman Anda dalam level yang lebih tinggi lagi. Jadi ketika ada celaan menghujam dalam lisan seseorang, sudah mulai menyakiti, itu sebenarnya pengakuan dari Allah lewat lisan orang itu bahwa Anda sedang diangkat keimanan pada tingkat yang lebih tinggi tambahnya. Ada orang mengatakan, kamu kenapa pakai jilbab seperti itu panjang? Ya biasa aja kali. Jawab seperti ini, yang iman biasa sudah banyak. Saya ingin menampilkan yang luar biasa supaya dengan iman itu bisa mendoakan orang tua. Mudah-mudahan pahalanya bisa untuk orang tua. Masuk kepada bahasa yang baik. Jadi jika kalian bisa melawan hal-hal demikian dengan bahasa yang indah, itu nyaman kepada jiwa. Kadang-kadang ada kalimat yang tidak perlu pakai dalil. Kemudian yang ketiga, zulzilu atau berat. Jadi ada ujian yang bisa menggoyangkan diri kita, membuat gempa hati kita. Kalian sudah tidak kuat, kadang-kadang jalan semboyongan, padahal tidak ada gempa di luar, cuma hati kita kayak kena goncangan. Diserang sana, diserang sini, nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Ini susah, itu susah, jelasnya. Sampai-sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan orang yang beriman, bahkan setelahnya bisa mengatakan kapan ini berakhir. Akan tiba masa Anda mengalami satu situasi sampai Anda mengatakan kapan berakhirnya seperti ini. Perhatikan jika Anda berada pada level ini, saya ucapkan selamat kepada Anda, karena Anda akan diangkat kepada kedudukan yang tertinggi di antara sekian ujian yang ada. Artinya Allah akan naikkan Anda pada derajat yang tinggi. Karena hukum ujian, la yukallifullah nafsan illa wusaha. Allah tidak akan menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sudah dipandang oleh Allah siap menerima yang ini, maka Anda akan diberikan zulzal.
Kalau Anda nggak mampu, Anda hanya akan diberikan dhorro atau basya. Jadi mustahil Allah memberikan ujian berat kalau Anda tidak sanggup. Karena cuma Anda yang sanggup, Anda yang dikasih. Makanya jangan mengeluh, jangan katakan, "Ya Allah, kenapa saya ya Allah?" Kalau bukan sayang, Allah itu bersifat adil, nggak mungkin menukar sesuatu di luar kadarnya. Jadi kalau kita teman-teman ikuti hukum Allah, mau berat alhamdulillah, mau ringan alhamdulillah, mau sedang alhamdulillah. Begitu diangkat artinya ada pengakuan dari Allah bahwa iman kita akan diangkat. Cuma bahasa Nabi Ayub alaihissalam kepada Nabi Yusuf alaihissalam mesti ada persiapan dalam mengatasi itu semua. Tidak cukup hanya mendiamkan saja, Anda harus punya rencana. Maka untuk menyelesaikannya, solusi tercantum di Quran Surat Al-Imran ayat 142. Yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar, yang ujiannya tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 214. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, "Kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat." Sedangkan Allah belum melihat kesungguhan Anda. Jadi kalau persoalan Anda ingin cepat-cepat selesai, maka seriuslah menyelesaikannya. Itulah 3 jenis ujian dalam kehidupan. Jika telah melewati ujian ini, maka selamat, Anda luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.